Selanjutnya dalam membuat server Debian itu kita harus menginstall package-package yang dibutuhkan. Package-package ini adalah sebuah software yang dibuat untuk mensupport Debian 6 ini. Tidak hanya Debian sih, bahkan sebagian besar Linux, agar nantinya dapat berjalan sesuai dengan yang kita inginkan. Dalam hal ini contohnya menjadikan sebuah Debian ini sebuah server gitu. Package itu bisa didapatkan dengan dua cara, yaitu dengan mendownload dari repositori online ataupun kita bisa juga mendapatkannya lewat repositori offline. Repositori ini adalah sebuah lokasi penyimpanan package-package tersebut agar nantinya jika kalian tidak mempunyainya, Debian ini dapat mendownloadnya. Jika repositorinya online maka di-download dan kemudian diinstal. Jika repositorinya lokal maka diambil package-package-nya tersebut dari repositori lokal itu atau repositori offline untuk nantinya juga diinstal. Nah, bagaimana Debian dapat mengetahui repositorinya itu ada di mana gitu, alamatnya di mana? Contoh, kan kalau misalnya kita ingin mendownload secara online kan pasti banyak ya server-server yang menyediakan repositori Debian online. Nah, di antara bermacam-macam repositori online tersebut kan Debian harus diberitahu tuh yang mana sih server yang ingin kamu download package-nya itu. Misalnya package-nya ada di www.debian.org. Nah, alamat URL-nya itu atau alamat repositorinya itu harus dimasukkan ke dalam sebuah file yang bernama sources.list. Sources.list itu jadi sebuah file yang isinya itu alamat-alamat repositori. Untuk nantinya Debian dapat mengeceknya melalui alamat tersebut. Dari alamat tersebut Debian lalu mengeceknya. Dan tidak hanya online, dalam repositori offline juga dibutuhkan yang namanya alamat dari repositori tersebut, atau kita bisa menyebutnya path-nya atau lokasi penyimpanannya. Dan lokasi penyimpanan itu juga harus dimasukkan ke dalam file sources.list jika memang package yang diinginkan terdapat di repositori offline tersebut. Sekarang kita lihat file sources.list itu seperti apa sih. File itu berada pada folder etc. Kita harus masuk dulu ke mode super user, masukkan passwordnya. Nah, file sources.list itu ada di folder etc. Jadi kita harus masuk dulu ke base systemnya dengan cara cd spasi slash lalu. Nah, di sini ada folder etc. Kita masuk ke folder tersebut. Lalu ada lagi di folder apt. Kita sekarang sudah berada dalam folder apt, yang mana folder apt ini terdapat dalam folder etc. Dan dapat dilihat di sini ada sebuah file bernama sources.list. Ada beberapa macam file, tapi yang akan kita jadi sorotan yang ini. Sources.list yang pertama, kita ketikkan nano sources.list, enter. Nah, inilah tampilan dari file sources.list. Di sini sudah terdapat sebuah link atau path dari alamat repositori offline. Repositori offline-nya itu berbentuk compact disk. Dari mana saya tahu compact disk? Karena depannya CD-ROM. Jadi bentuknya pasti compact disk ataupun DVD mungkin. Dan kenapa sudah ada alamat ini? Karena saya sudah pernah mencobanya sebelumnya. Jadi otomatis sudah ada di sini. Dan di sini juga ada alamat repositori online. Satu baris ini. Tadi berwarna biru karena di depannya terdapat hashtag atau tanda pagar. Dan itu artinya bahwa link tersebut, satu baris link tersebut dalam keadaan mati atau tidak dianggap link oleh Debian itu.
Jadi contohnya ini, kita kan Debian itu ketika ingin mengambil sebuah package dari sebuah repository baik offline atau online, dia akan mengecek di repository itu melalui alamatnya. Di sini alamatnya, apakah repository yang dimaksud ada di sini. Jika tidak ada, dia pindah ke baris selanjutnya. Jika tidak ada juga, jika dia pindah ke baris selanjutnya. Tapi masalah di sini tidak ada baris lagi. Di sini ada satu baris lagi link, cuman kan mati, jadi dia tidak akan dicek. Jadi dianggapnya cuma ada dua baris, yaitu yang pertama ini, yang kedua ini, dua baris link. Dan bisa dilihat juga di sini ada repository online, alamat repository online dengan menuliskan alamat dari DNS server repository tersebut, alamat servernya security.debian.org untuk yang online. Dan ini untuk yang offline, kita menuliskan nama dari alamat repositorinya. Karena repositorinya berbentuk compact disk, maka formatnya seperti ini. Ini nama repository compact disknya. Dan ini letaknya ada di mana? Di CD-ROM. CD-ROM. Nah, terlihat perbedaan format dari penulisan daripada alamat repository offline dan alamat repository online. Ini online, ini offline. Dan sekarang ketika saya waktu itu menginstal Debian itu, pertama kali menginstal Debian, setelah selesai diinstal, saya membuka file repository dan di file repository ini tidak ada alamat satupun dari repository. Lalu bagaimana saya ingin menambahkan alamat repositorinya tersebut? Ada dua cara. Yang pertama, kita tulis manual dengan cara dep. Misalnya dalam kasus ini repositorinya offline melalui sebuah compact disk yang kita masukkan lewat CD-ROM. Kita dapat menuliskan manual CD-ROM, lalu tik 2 dan bla bla bla, nama CD-ROM-nya apa di sini. Dan setelah itu pasti kalian berpikir ribet dong, soalnya formatnya dapat terlihat sendiri sedikit kompleks. Ada urutannya dari alamat tempatnya di mana CD-ROM, lalu nama repositorinya, lalu di belakangnya ada lagi repositorinya pun ditulis sesuai dengan versinya. Ada Linux 6.06 squid segala macam, ada underscore, ada titik, lalu spasi, garis miring, dan itu kan pasti ribet ya formatnya ya. Dan kalau kalian tulis manual pasti ada kemungkinan kesalahan dalam penulisan. Dan kalau ada kesalahan dalam penulisan, pastinya nanti akan menyebabkan error. Lalu bagaimana dong untuk menuliskannya? Nah, Debian mempunyai sebuah command khusus untuk itu, yaitu apt cd-rom spasi add. Sebentar, saya ingin contohkan, berarti saya harus menghapus ini dulu agar terlihat perbedaannya nantinya hasilnya. Nah, ini sudah saya hapus nih ya. Lalu saya save, Ctrl X, yes, enter. Dan sekarang saya ingin menambahkannya dengan apt get add. Apt cd-rom spasi add. Lalu enter. Dia akan melakukan scanning terhadap CD-ROM-nya tersebut. Melakukan scanning, ternyata tulisannya font 0 identifying, font 0 package index, source index, file to mount. Kenapa terjadi seperti ini? Karena kita belum memasukkan compact disknya ke CD-ROM. Mungkin kalau di server asli atau di komputer asli itu kita cukup memasukkannya compact disk repository tersebut ke CD-ROM. Tapi kan kita sekarang menggunakan VirtualBox atau virtual machine.
bagaimana cara memasukkan compact disk ke VirtualBox ini. Kita bisa menggunakan alternatif yaitu file ISO. File ISO itu bisa dibilang seperti compact disk yang virtual ya, atau DVD virtual lah. Nah, kita gunakan file ISO tersebut, lalu kita masukkan ke VirtualBox. Caranya itu kita buka dulu virtual mesinnya, VirtualBox Manager maksudnya. VirtualBox Manager kita buka dengan cara klik saja icon VirtualBox. Tadi sempat kita tutup, lalu kita buka lagi. Nah, di sini kita pilih mesinnya yang mana, yang Debian pastinya, reviews_Debian, nama mesin saya. Lalu di sini ada statusnya berjalan. Kita klik, lalu ke pengaturan. Muncul lagi Windows baru, kita pilih yang penyimpanan. Kalau Debian VirtualBox yang menggunakan bahasa Inggris, storage namanya. Lalu pilih yang kosong ini, gambar compact disk, icon compact disk yang tulisan kosong ini. Pilih icon yang sebelah sini, pilih Debian 6, atau jika tidak ada suggesting di sini, saran-saran di sininya itu kita pilih aja browse. Nah, menuju ke lokasinya di mana file repository. Saya di sini ada 8 buah file repository. Cuman kita ingin membuat contohnya itu web server. Jadi yang kita butuhkan salah satunya adalah Apache 2 contohnya. Apache 2 tuh ada di repository mana? Ada di repository Debian 6. Kalau saya menyimpannya. Nah, di repository Debian 6 ini terdapat bukan file package Apache 2. Jadi kita klik Debian 6.iso ini. Jadi ini disesuaikan saja ketika kalian menginstal sebuah package ada di mana. Oh, repository 3. Ya udah yang dipilih repository 3. Kita pilih Debian 6.iso, open, dan oke. Maka di sini seolah-olah kita telah memasukkan compact disk. Nah, dapat terlihat compact disknya seolah-olah dimasukkan ke dalam CD-ROM. Muncul ikonnya, berarti kita telah memasukkannya. Debian otomatis memountingnya itu memounting si CD-ROM dan muncullah icon di sini. Sekarang kita coba lagi apt CD-ROM add. Kita lihat dulu nano source listnya masih tidak ada ya. Kondisinya masih sama. Tidak ada alamat apapun. Lalu kita tulisan instruksi apt CD-ROM add. Enter, scanning, melakukan scanning terlebih dahulu dan hasilnya berhasil. Lihat notifikasinya berbeda dengan yang tadi. Kalau tadi itu file, sekarang berhasil. Kita lihat nano source.list. Masih belum ada ya sepertinya. CD-ROM-nya scanning. Oke, nano sources.list. Source di sini ada. Oh, ini ada nih. Cuman dia di paling bawah. Ya udah, tidak apa-apa. Cukup unik, biasanya munculnya di atas sih. Tapi nggak tahu kenapa sekarang malah muncul di paling bawah gitu. Ya udah, tinggal kita drag lagi ke atas. Ini sudah muncul nih alamatnya secara otomatis dengan format yang sudah sesuai, sehingga kita tidak perlu menuliskan secara manual dan meminimalisir terjadinya kesalahan penulisan. Ketika kita sudah menambahkannya, selalu jangan lupa Ctrl X agar sources.list ini, perubahan yang terjadi di sources.list ini dan alamatnya ada di dalam sources.list ini di save. Ctrl X, ada tulisan save, yes, tekan tombol Y, lalu tekan tombol enter. Nah, itu sudah di save. Kita buka lagi, sudah di save. Selanjutnya itu kita ketikkan, kita ingin menginstal Apache 2 ya.
berhasil kan. Jadi ketika kita tulis apt min get install apache 2, dia akan memeriksa package-nya ada atau tidak. Jika tidak ada, dia akan mencari ke file repository, dan jika ketemu, dia akan membalikan sebuah notifikasi apakah ingin melanjutkan. Yang dimaksud melanjutkan ini adalah melakukan proses selanjutnya, yaitu instalasi. Kalau iya, user tinggal mengetikkan tombol Y lalu enter. Jika tidak, klik tombol N lalu enter, dan dia akan keluar. Lalu saya ingin memberikan menjelaskan satu hal lagi. Sebelumnya saya akan mematikan dulu link ini, atau alamatnya itu saya matikan dulu. Saya akan menjelaskan tentang apt-get update. Nah, ketika kita telah menuliskan nano.sources.list, lalu ini saya akan hidupkan lagi. Tadi kita menambahkan sebuah alamat di sources.list, kita harus men-save-nya, Ctrl X, Y, lalu enter. Lalu setelah itu saya akan melakukan apt get install apache 2, dan tadi tidak terdapat. Kenapa? Karena kita belum mengupdate alamatnya. Jadi ketika terjadi perubahan di file sources.list, sekecil apapun itu, harus kita refresh atau reload alamat itu. Alamat yang ada dalam sources.list itu harus di reload atau di refresh dengan cara apt-get update. Dan kesimpulannya, selain kita harus men-save-nya di sources.list, kita juga harus mereloadnya dengan apt-get update. Jika tidak, yang akan terjadi adalah seperti ini. Ketika kita ingin menginstal apt-get install apache 2, dia tidak menemukan package-nya. Lalu seharusnya Debian mencari ke alamat yang ada di sources.list. Kita sudah menambahkannya, tapi kita tetap tidak bisa menemukannya. Kenapa? Karena belum diupdate. Kalau yang tadi itu berhasil, apt-get install apache 2 ini berhasil, dia langsung memberikan notifikasi feedback ke user itu ingin melanjutkan atau tidak. Ini kan berhasil tandanya ya, berhasil. Artinya alamat linknya itu atau path-nya itu working lah, bisa di-execute oleh si Debian ini. Ini karena sebelumnya tadi saya sudah pernah mencobanya, jadi sepertinya yang dia apt-get update-nya itu dia telah saya lakukan sebelum seketika saya setelah mencobanya itu. Tapi kalau misalnya dalam keadaan normalnya seperti ini, jika kalian tidak mengupdate-nya, mana tadi? Nah ini. Jadi, di sini kan udah ada nih. Nah, setelah itu kita harus update dulu. Coba kita lihat. Kalau ini kan yang belum diupdate nih, dari sini sampai sini. Unable to locate package apache 2. Sekarang kita update dulu. Setelah kita masukkan tadi linknya di nano source list, kita yang ini alamatnya, lalu kita save, dan apt get update, kita reload alamatnya atau refresh alamatnya. Nah, berhasil. Nah, ini berhasil nih. Sebentar. Ini berhasil, sepertinya berhasil ini. Lalu kita install apache 2 nya. Oh, ternyata ada kesalahan. Kita lihat lagi di mana letak kesalahannya. Mungkin kita harus menghapusnya dulu. Untuk mencari tahu di mana kesalahannya, kita ulang step-step yang telah kita lewati. Mungkin ada yang terlewat. Kita coba tekan dulu. Kita refresh lagi source listnya. Lalu tadi linknya kan alamatnya telah kita hapus ya, jadi kita tambahkan lagi. Spasi add. Scanning dulu. Setelah selesai, kita lihat apt sources
sudah ada di sini. Coba kita naikin sedikit. Ctrl+X, yes. Oke. Lalu apt-get update untuk merefresh linknya atau alamatnya. Dan selesai. Jika sudah selesai, kita ketikkan lagi apt-get install Apache 2. Enter. Nah, berhasil. Mungkin tadi ada yang terlewat ya, saya juga tidak tahu apa. Sepertinya tadi ada step yang terlewat sih. Jika terjadi hal demikian, ya itu salah satu bentuk troubleshootingnya. Jika nanti kalian sedang mengkonfigurasi sebuah Debian, baik apa itu sedang mengkonfigurasi web server atau apapun lah, jika terjadi error yang kalian tidak tahu, mungkin kalian bisa trace backnya atau mengikuti ulang stepnya. Itu salah satu cara untuk troubleshootingnya. Nah, ini ketika kalian, ini kan sudah berhasil ya, ketika kalian ingin menginstal Apache 2 tinggal ketik yes, tapi jika tidak klik no. Kalau yes, dia langsung menginstalnya. Selanjutnya kita telah selesai melakukan apt cd-rom add ke dalam sources.list, sehingga alamat dari cd-rom tadi itu ada otomatis langsung di sources.list. Lalu bagaimana setelah selesai itu kita cabut lagi. Pasti setelah kita selesai menggunakan compact disk, pasti kita mengeluarkannya lagi dong dari cd-rom. Caranya itu apt cd-rom sama ident. Maka ini seolah-olah kita mengeject cd-rom, bukan cd-rom. Iya, cd-romnya di-eject lalu diambil compact disknya atau DVD-nya. Lalu enter. Nah, lihat di sini sudah tidak ada lagi ikonnya karena kita sudah cabut, sudah di unmount bahasanya kalau di Linux itu unmounting cd-rom. Dan selanjutnya saya ingin menginstal kembali package yang ada di tadi, salah satu package yang ada di repository lokal itu, di repository yang ada di cd-romnya itu, dengan cara tadi saya belum install Apache 2, jadi saya coba akan install lagi, dan ternyata berhasil. Ketika saya pencet yes, dia akan menginstalnya. Lalu saya pencet no, artinya terdetek gitu, Apache 2 nya itu, package Apache 2 nya itu terdetek. Tapi masalahnya kan kita sudah cabut cd-romnya di sini. Kenapa? Nah, itu juga fungsi dari apt-get update gitu. Walaupun cd-romnya telah diangkat, bukan cd-rom yang diangkat ya, compact disknya, cd-romnya telah di-eject dan compact disknya telah diambil, dia masih tetap bisa menemukan package-nya itu dan menginstalnya, karena tadi kita sudah mereload alamatnya itu, alamat dari cd-romnya itu melalui apt-get update. Di reload di sini maksudnya itu semua package-package-nya itu disedotin, ditaruh di sebuah sistem Debian dulu. Lalu ketika user ingin mencari atau menemukan package-nya itu dengan cara menginstal, contoh Apache 2, Debian sudah punya Apache 2-nya, package-nya cuma belum diinstal saja. Jadi Debian cukup menanyakannya lagi ke si user, memberikan feedback. User ingin menginstal Apache 2, apt-get install Apache 2. Debian sudah menemukannya nih. Nah, karena tadi sudah di reload, udah ada nih, saya tidak perlu mencari ke repository lain karena sudah ada, saya sudah memegangnya. Dia langsung aja memberikan notifikasi feedback, do you want to continue? Ketika ketik yes, maka akan diinstal. Lain halnya ketika dia belum punya, maka dia akan pergi dulu. Jadi kalau dianalogikan tuh, saya mau install Apache 2 nih, Debian lalu menerima perintah dari user dan dia merasa tidak mempunyai package itu, maka dia harus mencarinya dulu atau membelinya dulu atau mendownloadnya dulu gitu. Setelah didapatkan, dia akan balik lagi ke user, bilang package sudah ditemukan, apakah ingin melanjutkan prosesnya. Maksudnya di sini adalah melanjutkan itu adalah install. Jika iya, dia akan balik lagi ke repository tersebut untuk mengambil package tersebut. Jika repositorinya online, maka di download. Nah, seperti itu. Setelah download selesai, langsung diinstal.
Jadi seperti itu cara kerjanya Debian dalam menginstall si package-nya itu, ketika package-nya itu sudah dimiliki ataupun ketika package-nya itu sedang tidak memiliki. Dan sources.list itu adalah seperti sebuah mungkin kertas yang kita pegang ketika kita ingin mencari sebuah alamat. Biasanya kita punya sebuah kertas catatan gitu. Ini alamatnya saya mau ke A, ke kota A. Kita nggak tahu alamatnya, tapi teman kita tahu. Biasanya kan kita mencatatnya dulu tuh, bagaimana sih ke cara jalan ke kota A berdasarkan instruksi dari teman kita itu. Nah setelah dicatat, jadi kita ketika ke kota A kita tinggal lihat apa patokannya atau alamatnya dari catatan kita itu. Nah sources.list itu seperti itu, seperti sebuah buku alamat gitu. Cuman alamat repository kalau di sources.list ini. Dan ya kurang lebih seperti itu penjelasan tentang repository, package, dan sebuah file yang bernama sources.list. Pengetahuan akan file ini cukup mendasar ya, karena nantinya kita dalam menginstal apapun atau membuat Debian ini ingin dibentuk seperti apapun, web server, DNS server segala macam, kita membutuhkan package. Dan kalau tidak ada berarti kan kita harus tahu dulu letak repositorinya di mana dan bagaimana cara memberitahu ke Debian bahwa ketika kita telah menemukan repositorinya itu bagaimana cara memberitahu ke Debian, yaitu lewat file source.list gitu. Ya kurang lebih seperti itu. Mungkin sekarang kita akan lanjut ke bagaimana cara membuat web server selanjutnya. Ya, kita akan mulai bagaimana sih cara membuat web server. Namun sepertinya saya akan membagi video ini ke video untuk episode selanjutnya ya, untuk web servernya itu, karena saya lihat sudah cukup lama durasinya. Agar lebih efisien saya akan memotongnya saja jadi beberapa video. Jadi untuk video membuat web server akan ada di episode selanjutnya lah. Oke, selamat berjumpa kembali di episode selanjutnya. Bye bye.